Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Rizkina Ferdila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menjalankan usaha, yang dimana ini termasuk ke dalam pelajaran kewirausahaan. Mari kita mulai. Di sini ada mengelola produksi. Pengertian pengelolaan produksi yaitu manajemen produksi merupakan kegiatan manajemen yang berhubungan dengan pembuatan barang dan jasa. Yang kedua, fungsi manajemen produksi ada pada fungsi perencanaan, mencakup penentuan peranan dari kegiatan produksi, termasuk perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Kemudian pada fungsi pengorganisasian mencakup penentuan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan di bagian produksi untuk mencapai tujuan operasi serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Kemudian pada fungsi penggerakan itu mencakup kegiatan memotivasi karyawan bagian produksi untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian pada fungsi kontrol mencakup kegiatan mengembangkan standar kualitas, standar waktu kerja, dan standar hasil kerja pada bagian produksi. Yang ketiga, ukuran produktivitas kerja. Suatu sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, produktivitas dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu produktivitas sama dengan keluaran atau biaya dalam kurung biaya tenaga kerja plus biaya mesin dan material. Kemudian ada perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas adalah menentukan bagaimana suatu aset tetap perusahaan secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan produksi, yaitu satu tujuan perencanaan fasilitas yaitu meningkatkan pengadaan dan penyimpanan bahan baku. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja, peralatan, ruang, dan energi secara efektif. Kemudian meminimalkan investasi modal, mempermudah pemeliharaan fasilitas, kemudian meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja. Yang kedua, kegiatan-kegiatan dalam perencanaan fasilitas, menetapkan jenis barang yang akan diproduksi, menentukan proses produksi yang akan diperlukan, menentukan hubungan antar departemen, menentukan kebutuhan ruang untuk semua bagian dalam produksi, kemudian menyusun rencana fasilitas. Kemudian ada memelihara fasilitas. Yang ketiga, jenis perencanaan fasilitas produksi, yaitu perencanaan lokasi. Tujuan perencanaan lokasi adalah untuk menentukan tempat pabrik sebaik mungkin agar dapat berproduksi dengan lancar dengan biaya operasi yang murah serta memungkinkan perluasan di masa depan. Penentuan perlu mempertimbangkan mudah dijangkau oleh konsumen, dekat dengan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan tenaga listrik, ketersediaan air, ketersediaan alat transportasi, kemudian memungkinkan perluasan di masa depan. Kemudian ada perencanaan tata letak pabrik, merupakan salah satu tahap perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efektif dan efisien, sehingga mampu mencapai kapasitas optimal dan biaya produksi paling ekonomis. Tujuannya itu pemanfaatan peralatan pabrik secara optimal, penggunaan jumlah tenaga kerja paling umum, aliran bahan baku dan produk yang lancar, kebutuhan persediaan yang rendah, pemakaian ruang yang efisien, ruang gerak yang cukup untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan, kemudian biaya produksi dan investasi yang rendah, keselamatan kerja yang tinggi, dan yang terakhir suasana kerja yang menyenangkan. Kemudian pengaturan tata letak mesin produksi, yaitu satu, tata letak proses, di mana alat yang berfungsi dan berjenis sama ditempatkan pada bagian yang sama. Keuntungannya ini adalah pemanfaatan mesin yang tinggi,
memungkinkan penggunaan mesin yang multiguna sehingga cepat mengikuti perubahan produk. Kemudian investasi yang rendah karena dapat mengurangi duplikasi mesin. Yang keempat, sangat fleksibel dalam mengalokasi personel. Dan ada kelemahannya, yaitu pengawasan produksi sulit karena satu mesin dapat digunakan untuk bermacam-macam produk. Kemudian yang kedua, waktu produksi per unit lebih lama. Kemudian memerlukan skill yang tinggi. Kemudian ada tidak dapat digunakan modal ban berjalan. Yang kedua ada tata letak produk, yaitu bahwa penyusunan tata letak didasarkan pada tahapan operasi yang sama sejak awal hingga akhir. Keuntungannya, aliran material simpel dan langsung. Total waktu produksi lebih cepat, tidak memerlukan skill tenaga kerja yang tinggi, pengawasan proses produksi mudah, dapat digunakan mesin otomatis, dapat digunakan model ban berjalan. Dan kelemahannya, kerusakan pada sebuah mesin tertentu dapat menghentikan produksi. Perubahan desain produk akan mengubah tata letak mesin, memerlukan investasi yang besar. Kemudian karena proses monoton mengakibatkan kebosanan para personel. Kemudian ada menentukan tingkat produksi. Penentuan volume produksi harus disesuaikan dengan jumlah permintaan pasar. Tingkat produksi terlalu besar dibanding permintaan pasar dapat mengakibatkan pemborosan biaya seperti biaya penyimpanan, biaya modal, dan biaya kerusakan barang selama penyimpanan. Estimasi dapat dilakukan dengan satu metode kuantitatif, yaitu membuat ramalan dengan bantuan metode statistik dan matematika. Yang kedua, metode kualitatif, yaitu memperkirakan jumlah produksi dengan pendapat ahli. Kemudian ada produk sediaan farmasi. Bidang usaha kesehatan sangat luas dan beragam. Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu jasa dan non-jasa. Banyak usaha di bidang kesehatan seperti praktek dokter, bidan, fisioterapi, dan lain-lain. Yang kedua ada rumah sakit umum dan ada rumah sakit khusus. Kemudian pelayanan kesehatan tradisional, klinik Pratama, Madya Utama, kemudian klinik kecantikan, toko obat berizin, apotek rakyat, industri obat, industri suplemen kesehatan, industri obat tradisional, yaitu ada IOT, IEBA, UKOT. Yang IOT industri obat tradisional, IEBA industri ekstrak bahan alam, yang UKOT usaha kecil obat tradisional. Yang kemudian usaha mikro obat tradisional, industri komestika, pedagang besar farmasi, laboratorium kesehatan, minuman botanikal, produk industri rumah tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga. Bidang usaha lain yang terkait dengan kesehatan juga dapat menjadi peluang dan potensi usaha seperti platform kesehatan ginjal, pelatihan di bidang kesehatan secara umum tradisional, industri obat tradisional, herbal, pembuatan kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, jasa konsultan industri kesehatan, jual beli bahan baku untuk industri yang terkait kesehatan, kemudian tempat kebugaran atau gym atau sarana olahraga lainnya, kemudian ada pangan fungsional atau catering kesehatan. Proses produksi kesediaan farmasi mengacu pada standar cara produksi yang berlaku seperti sediaan obat yaitu CPOB, sediaan obat tradisional yaitu CPOTB, sediaan kosmetik yaitu CPKB, kemudian perbekalan kesehatan rumah tangga yaitu CPPKRTB. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.